Yo sobat, apa kabar? Kita ngobrol bareng ya tentang rahasia untuk pikiran banyak uang. Nah, pikiran kita ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dan pikiran kita ini sesuatu yang super canggih ya. Bahkan super canggih. Karena Tuhan menciptakan yang namanya teknologi pikiran itu tidak memiliki batasan dan dirinya bisa mengakses apapun yang kita inginkan. Tapi ya itu tadi, kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa itu akan terjadi pada kehidupan kita. Sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif itu akan terjadi dan itu akan menjadi sebuah realita dalam kehidupan. Tapi kita juga harus fokus pada sesuatu yang positif meskipun kadang muncul pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang aneh-aneh, atau pikiran-pikiran yang membuat diri kita ini ragu akan gimana hidup kita. Itu kita sudah saatnya untuk merubah ya. Jadi segeralah rubah jadi dari arah yang berbeda. Dan di video kali ini saya pengen berbagi ya rahasia pikiran untuk banyak uang itu bagaimana. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah ya, karena pikiran kita ini bisa kita program, terus bisa kita gunakan untuk menarik segala sesuatu. Ibaratnya pikiran kita ini sebuah magnet yang dia akan menarik segala sesuatu yang frekuensinya sama. Gimana sih caranya biar kita memiliki frekuensi yang sama? Itu kita bisa menemukan dulu frekuensinya. Jadi kita pengen memiliki misalkan nilai uang sebesar berapa. Frekuensinya samakan dulu dari dalam pikiran kita, dari dalam perasaan kita, lalu wujudkan sebagai gambar-gambar dalam pikiran bawah sadar kita. Setelah kita udah memiliki gambar-gambarnya, itu mainkan perasaan kita dengan bahagia bahwa kita udah memiliki itu semua dan kita udah mendapatkannya dengan mudah. Rasakan itu udah kita miliki. Kalau frekuensinya udah sama, yang namanya gelombang pikiran, energi pikiran itu akan memancar ke alam semesta dan menariknya untuk menjadi realita untuk Anda. Jadi jangan pernah ragu dengan kekuatan pikiran sendiri. Jangan pedulikan ya kalau ada orang bilang itu hal yang mustahil, itu hal yang gak mungkin atau apapun lah. Yang itu sifatnya adalah menghambat. Tapi kalau kita yakin pada diri sendiri, entah gimana jalannya, entah gimana nanti prosesnya, ya nikmati aja. Akan tiba saatnya nanti Anda berubah dalam kehidupan, tapi jangan paksakan waktunya. Kalau kita udah memaksakan waktunya, itu mustahil sekali kita akan mendapatkannya. Dan yang terpenting lagi adalah jangan pernah terjadi kemelekatan pada diri kita. Jadi misalkan kita menginginkan nilai tertentu ya, terus kita menjadikan itu adalah sebuah beban. Karena apa? Sudah melekat pada diri kita. Terus itu akan menjadikan diri kita ini seseorang yang ibarat bisa dibilang itu gak pernah bersyukur nanti. Karena kita mendapatkan nilai yang di bawah apa yang udah melekat pada diri kita, itu justru kita gak pernah yang namanya bersyukur. Itu gawat banget dan itu bisa menjadi sebuah tarikan juga. Karena apa? Kita gak pernah bersyukur. Terus kita harus nilai segitu. Nah akhirnya ya udah kita nggak selaras lagi. Tapi kalau kitanya bersyukur, kitanya oke, ini prosesnya sekian, terus nanti pasti akan ada tambahan lagi. Dan itu jelas pasti ya. Mungkin kita menginginkan 5 juta, nggak mungkin kita langsung dapat 5 juta. Kadang itu bisa jadi kita cuman dapatnya di 500.000 dulu. Bersyukur nggak? Nah nanti ditambahin lagi tuh 500.000 lagi. Bersyukur nggak? Kan kita maunya 5 juta nih, udah dikasih 1 juta. Kalau kita bersyukur ya udah nyusul 4 juta berikutnya atau bahkan malah lebih. Kalau kita udah mendapatkan lebih itu enak banget loh. Kita udah mendapatkan lebih itu berarti kita udah pada fase yang memang luar biasa dan itu menjadikan diri kita ini akan serba berlimpah dan itu mudah. Nah cara yang bagus biar kita nggak jadi kemelekatan, kita nggak memiliki kemelekatan ya, itu kita bisa melakukan yang namanya pelepasan. Jadi kita menginginkan nilai ya mungkin berapa, itu setelah kita menentukan, kita udah menemukan frekuensinya, terus kita udah melakukan afirmasinya. Setelah itu lepaskan aja, jangan disimpan di dalam perasaan kita, jangan disimpan dalam hati kita. Udah biarin dirinya itu keluar, terus
lepaskan dari kehidupan kita. Meskipun besok kita lakukan lagi dengan afirmasi yang sama, tapi seenggak-enggaknya itu tidak pernah menjadi kemelekatan pada kita. Setelah kita udah melepaskannya, kita udah ya bisa dibilang itu kita mengikhlaskannya. Kalau dalam bahasa pikirannya kita udah legowo ya, mau dikasih silakan, nggak dikasih ya silakan, ibaratnya seperti itu ini gambarannya. Tapi kita udah melepaskan itu, justru sebenarnya itu energi kita ini justru semakin besar. Karena apa? Dalam titik kosong di kehidupan kita itu ada sesuatu yang sangat besar yang namanya energi kuantum. Nah, energi itu yang justru akan menarik segala sesuatu untuk terjadi kepada kita dan menjadi realita pada hidup kita. Sederhana sebenarnya, cuman kadang kitanya ngoyo, kitanya kok nggak dapet. Wah, ini bohong nih ilmunya. Nah, ada yang seperti itu, tapi saya yakin teman-teman yang menonton atau mendengarkan audio ini atau video ini adalah orang-orang yang smart dan selalu berpikir smart, dan itu justru akan terjadi dalam kehidupan nyata nantinya. Setelah kita udah melepaskannya, itu sebenarnya kita udah menarik ya, karena energi yang kita pancarkan ini besar banget dan energi ini sangat luar biasa, dan itu kejutan-kejutan yang tak disangka-sangka nantinya. Saya pernah mengalami ya, jadi saya udah melepaskan nih segala rasa yang memang saat itu memang butuh duit buat ya acara gitu ya. Tiba-tiba pas saya di sebuah mall gitu di kota saya, SMS banking saya bunyi terus tuh di tahun 2012. SMS banking bunyi ada sekitar 3 kali ya, uang masuk sebesar 4 juta itu 3 kali. Dan saya cek itu benar ada, saya cek di ATM ada, tapi bingung duitnya siapa ini. Saya tanya nih ke teman-teman, lu ngasih THR men? Oh enggak. Tanya teman lain lagi, bro, lu ada transfer nggak? Nggak ada. Wah, bingung kan? Ya akhirnya cek aja ke bank, ini ada transferan masuk nih dari mana. Dan anehnya lagi, di bank itu datanya yang transfer nggak ada men. Keren kan? Nah, nilai sebesar itu saat itu ya, itu udah lumayan banget loh, 10 tahun yang lalu. Ya akhirnya ya udah, berarti ini hak saya dan saya bisa gunakan untuk berbagai hal. Mungkin saya pakai jalan-jalan, saya pakai untuk beli sesuatu yang produktif, atau saya untuk membelikan sesuatu untuk anak-anak saya. Nah, itu sesuatu yang mungkin juga. Tapi kalau kita berpikirnya hal-hal seperti itu nggak mungkin, selamanya kita nggak akan pernah mungkin mendapatkan keajaiban. Ingat, keajaiban hanya datang kepada orang-orang yang mau percaya. Kalau kita nggak pernah percaya yang namanya keajaiban dan sesuatu yang kita inginkan itu terjadi pada kehidupan kita, ya kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa dan kita nggak pernah mendapatkan apa-apa. Semoga terharu. Bye-bye.